Dia adalah anak muda jujur yang tidak berada di dalam ruang kosong. Ia masih punya masa depan yang berpengharapan dan masih panjang. Tetapi hidupnya seperti dipaksa berhenti karena tangannya dipakai oleh atasannya untuk melampiaskan nafsu angkara murka. Ia dikorbankan. Richard Eliezer ibarat lilin kecil yang tidak ada harganya tetapi menerangi. Maka memperjuangkan keadilan bagi Richard Eliezer adalah memperjuangkan keadilan seorang pemuda dari kalangan masyarakat kecil, wong cilik, dan keluarga sederhana. Semoga pengalaman kasus Richard Eliezer akan menumbuhkan semakin banyak orang yang berani berkata jujur dan benar di hadapan hukum demi masa depan Indonesia yang berkeadilan. Richard Eliezer adalah kita, anak muda pencari keadilan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami banggakan. Sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami tim penasihat hukum dapat membacakan dan menyampaikan pembelaan di dalam sidang yang terhormat ini. Tentunya, harapan kami pembelaan ini dibacakan serta disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sebelum Yang Mulia Majelis Hakim sampai pada putusan akhir. Apakah terdakwa ini sungguh-sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, atau apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan perbuat dan bersalah secara hukum sebagaimana dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Setelah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan seksama tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka perkenankanlah kami dari tim penasihat hukum menyampaikan pembelaan atas diri terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana, sehingga persidangan berjalan imparsial, fair, dan objektif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum atas segala jeripayanya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sejak awal hingga dibacakannya tuntutan pidana di muka persidangan ini. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian majelis hakim maupun jaksa penuntut umum kurang berkenan, terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Majelis Hakim yang mulia, pembelaan ini dilandasi oleh sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani, kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa adalah suatu putusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan pada keadilan yang hakiki. Persidangan yang kami muliakan, berbicara tentang kehidupan agaknya begitu kompleks. Itu sebabnya muncul ungkapan yang menyebutkan kehidupan itu seperti roda yang berputar. Akan tetapi tidak semua orang memahami kehidupan seperti ungkapan tersebut. Sebagian orang menilai kehidupan terdiri atas babak-babak seperti di dalam drama. Mungkin begitu pula cara untuk memahami kehidupan yang dialami Richard Eliezer atau dikenal sebagai Baradae. Ia sebelumnya adalah prajurit brimob dengan cita-cita luhur mengabdi kepada negara, kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kita mengerti Richard Eliezer begitu terpukul secara psikis dengan peristiwa yang dialaminya, karena dia harus meninggalkan keluarga dan tunangannya serta kesatuan yang menjadi kebanggaannya.
mungkin pula hatinya hancur karena peristiwa itu. Apalagi peristiwa itu lantas mengubah seluruh arah kehidupan Richard Eliezer. Publik bisa menangkap kesan hancur itu ketika Richard Eliezer membacakan surat permohonan maafnya kepada almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan keluarganya pada sidang perdana tanggal 18 Oktober 2022. Ketika membacakan surat itu, suara Richard Eliezer bergetar dan menahan tangis. Bayangkanlah, seandainya Richard Eliezer tetap mengikuti skenario kasus awal Jenderal Verdi Sambo, Richard Eliezer bisa memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, cari aman, menuju karir gemilang. Dalam konspirasi dan pengabdian total kepada sang jenderal, ia bisa memilih menutup mata, membohongi hati nuraninya sendiri, nurani publik, menutup rapat kejahatan kemanusiaan yang paling keji dan busuk. Jika jalan itu yang dia pilih, bisa dibayangkan peristiwa ini akan menjadi kasus pembunuhan yang tidak terungkap, dark number, hilang dari pengamatan publik sama seperti kasus kejahatan besar lainnya, tertutup rapat. Namun Richard Eliezer memutuskan menempuh jalan terjal keadilan, mengungkap kebenaran dan keadilan. Ia mempertaruhkan keselamatan diri, membangun keberanian dalam dirinya yang rapuh sebagai anggota Polri dengan pangkat paling rendah, berhadapan dengan sang jenderal. Dengan lantang ia menyuarakan kebenaran, membongkar kebohongan, disaksikan berjuta pasang mata dan para hakim yang mulia penjaga gerbang keadilan di dunia ini. Masyarakat sudah lama dahaga akan kejujuran dan keadilan di Republik ini. Terdakwa dielulukan para pencari keadilan. Richard Eliezer adalah kita, berjuang memadukan kehidupan sebelum dan sesudah peristiwa penembakan almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi kisah hidup Richard Eliezer adalah berjuang bangkit dari keterpurukan. Ia adalah anak muda jujur yang tidak berada di dalam ruang kosong. Ia masih punya masa depan yang berpengharapan dan masih panjang. Tetapi hidupnya seperti dipaksa berhenti karena tangannya dipakai oleh atasannya untuk melampiaskan nafsu angkara murka. Ia dikorbankan. Richard Eliezer ibarat lilin kecil yang tidak ada harganya tetapi menerangi. Maka memperjuangkan keadilan bagi Richard Eliezer adalah memperjuangkan keadilan seorang pemuda dari kalangan masyarakat kecil, wong cilik, dan keluarga sederhana. Semoga pengalaman kasus Richard Eliezer akan menumbuhkan semakin banyak orang yang berani berkata jujur dan benar di hadapan hukum demi masa depan Indonesia yang berkeadilan. Richard Eliezer adalah kita, anak muda pencari keadilan.